أضفيت على الحسن العبقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ayat Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya di ayat 102 surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, konteksnya tentang puasa Ramadan, yang diharapkan dengan melaksanakan puasa itu menjadi orang yang bertakwa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Atau dalam ungkapan yang lebih umum di awal surat An-Nisa, ya, atau ayat yang pertama, Allah juga perintahkan ya untuk bertakwa, ya ayuhan nasut taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, pada Tuhan kalian. Nah, tentu perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk diterima dan kemudian dilaksanakan, sehingga diharapkan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yang dengan takwa inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kemuliaan pada kita. Jadi Allah akan menetapkan kemuliaan itu tidak didasarkan oleh jenis kelamin, suku bangsa, bahasa dan sebagainya, tetapi lebih karena takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar menjadi manusia yang bertakwa. Ada arahan, penjelasan, pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dalam hal ini, hal-hal yang harus coba kita upayakan sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bertakwa. Yang pertama adalah muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah adalah mengingat-ingat janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberitahukan betapa manusia ini sebelum keberadaannya di dunia, tepatnya masih di alam rahim, telah diambil persaksiannya untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami ambil persaksian pada setiap jiwa mereka seraya kami berfirman, bukankah aku adalah Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji engkau adalah Rabb kami. Ingat, kita telah berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb kita, mengakui Allah sebagai Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa diri kita. Ya, kalau posisi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan olehnya, yang dimiliki dan dikuasai olehnya, maka semestinya kita menerima, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah muraqabah. Kalau kita sudah sadar status dan fungsi kita sebagai hamba Allah yang beribadah, yang taat kepada perintah Allah, maka lakukan yang kedua ini agar bisa bertakwa. Muraqabah, apa itu? Merasakan betul pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Seseorang yang merasa diawasi dengan yang tidak merasa diawasi, sudah pasti kualitas perilakunya akan berbeda. Maka kalau kita merasakan betul betapa Allah selalu mengawasi kita, Dia selalu melihat kita, memperhatikan kita, mendengar kita, ya, bahkan Allah membuat sebuah sistem pengawasan yang demikian ketatnya. Allah maha menyaksikan, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhan maha mengawasi. Allah punya petugas khusus pencatat amal, ya, manusia itu para malaikatnya, apapun yang kita lakukan tercatat. Kemudian Allah menjadikan seluruh bagian dari tubuh kita akan merekam apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, di hari kiamat, kami kunci mulut mereka, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian tentang semua yang sudah dilakukan. Direkam semua oleh seluruh bagian tubuh kita. Kemudian yang keempat, seluruh makhluk bahkan akan menyampaikan laporan.
yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, semua ya pada hari itu semua bumi akan menceritakan berita-beritanya. Jadi dilaporkan tentang apa saja yang kita lakukan di atas bumi ini. Di sistem pengawasan sedemikian ketatnya sehingga selayaknya kita merasakan betul pengawasan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Sehingga kita akan terkontrol, terkendalikan ya dalam sikap dan perilaku senantiasa taat kepada perintah Allah. Yang ketiga adalah mujahadah. Kalau kita sadar betapa ketat pengawasan yang telah Allah tetapkan ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bersungguh-sungguh, yaitu mujahadah, mengerahkan segala kemampuan kita untuk taat kepada perintah Allah. Dan meskipun kita punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan, bahkan dalam pandangan sekilas bisa jadi mustahil untuk melakukan tugas-tugas yang demikian banyak dan beratnya, tetapi mujahadah ini yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kemudian akan membimbing kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah kami, lanahdiyanahum subulana, pasti kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Yang keempat adalah muhasabah. Kalau kesungguhan sudah dibangun, kita lakukan secara terus-menerus, maka kita butuh muhasabah. Apa itu muhasabah? Evaluasi, introspeksi. Ya, apapun yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan, ambil sebagian waktu untuk kemudian melakukan penilaian. Ya, baik penilaian sementara pada setiap penggal amal yang kita kerjakan, ya juga di akhir amal yang sudah kita kerjakan, apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Kalau sudah benar bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya. Kalau terjadi kesalahan bisa segera diketahui untuk kemudian diperbaiki. Ini pentingnya muhasabah. Dan dalam kerangka bertakwa, Allah perintahkan kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di ayat 18 surat Al-Hasr Allah mengatakan demikian. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan lighadin, untuk esok hari. Jadi evaluasi, introspeksi lakukan untuk menjamin kualitas amal yang kita kerjakan, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, muaqabah. Ya, muaqabah adalah memberi iqab, memberi hukuman, memberi sanksi. Kalau kita melakukan kesalahan atau kurang dari yang semestinya, jangan biarkan terlewat begitu saja, tapi beri perlakuan dalam bentuk sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya adalah menambah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah menyepelekan kesalahan atau kekurangan itu, bahkan akan menjadi pemacu, pemicu, penyemangat kita untuk senantiasa taat dan meningkatkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah mudahkan kita untuk benar-benar menjadi manusia yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى